Bayangkan sebuah mesin cetak uang. Kamu masukkan kerja keras, lalu keluarlah cuan tanpa henti. Pernahkah kamu berpikir kenapa gaji yang kita dapatkan setiap bulan tidak membuat saldo jadi selangit? Padahal banyak orang sukses seolah punya mesin sendiri untuk menghasilkan uang. Mereka bekerja santai, tapi uangnya terus berjalan. Kira-kira apa rahasia mereka? Nah, di video kali ini kita akan bongkar konsep investasi sebagai mesin kekayaan yang sesungguhnya. Bukan cuma menabung biasa, tapi cara membuat uang kita bekerja tanpa kita urus terus-menerus. Kalau kamu pengen tahu bagaimana membangun mesin kekayaan sendiri dan jalan menuju kebebasan finansial, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan notifikasinya. Ayo, kita mulai. Bagian 1. Kenapa investasi adalah kebutuhan? Banyak dari kita terbiasa bekerja dari pagi sampai malam, tapi tetap kehabisan uang tiap akhir bulan. Kenapa bisa begini? Jawabannya sederhana. Kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, gaji dari pekerjaan kita. Dan sayangnya uang dari satu mesin itu seringkali tidak cukup untuk semua kebutuhan. Disinilah investasi masuk. Investasi bertindak sebagai mesin pelengkap kerja keras kita. Menurut Timothy Ronald, kekayaan sejati adalah memiliki mesin pencetak uang, bukan mesin fisik, melainkan bisnis atau aset yang terus menyelesaikan masalah orang lain dan menghasilkan keuntungan walau kita sedang tidur. Dengan berinvestasi, kita memanfaatkan konsep tersebut. Uang kita dialokasikan ke aset-aset yang bekerja untuk menumbuhkan kekayaan tanpa kita tukar waktu secara terus-menerus. Kita tidak perlu di depan komputer 24 jam, tapi uang kita tetap bekerja. Bayangkan hidup tanpa investasi. Kita bekerja 30-40 tahun, menabung seadanya, dan saat pensiun baru sadar tabungan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa mesin yang bekerja, kita terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir. Inilah sebabnya investasi bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan untuk menciptakan aliran pendapatan yang mampu menopang kita bahkan ketika tenaga sudah tidak sekuat dulu. Bagian 2. Dua jenis penghasilan. Ada dua cara utama mendapatkan penghasilan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif adalah uang yang kita dapatkan dengan bertukar waktu dan tenaga. Misalnya gaji dari kerja kantoran, bisnis online yang harus kita urus, atau berjualan. Karakter utamanya, kalau kita berhenti bekerja, penghasilan juga ikut berhenti. Pendapatan pasif adalah hasil dari aset yang kita kelola. Contohnya bunga deposito, dividen saham, atau sewa properti. Uang mengalir sendiri karena modal yang kita tanam memicu pertumbuhan lebih lanjut. Inilah konsep mesin uang yang terus berjalan. Kita melakukan upaya awal seperti membeli saham atau properti, lalu aset itu otomatis menghasilkan uang tambahan. Semakin banyak sumber pendapatan pasif, semakin banyak mesin yang bekerja. Lambat laun, uang kita yang bekerja, bukan kita yang terus mengejar uang. Perbedaan fundamental ini sering luput dipahami banyak orang. Mereka mengira menabung sudah cukup, padahal tabungan hanya menyimpan nilai, tidak menumbuhkan nilai. Tabungan ibarat parkiran mobil, sedangkan investasi adalah mesin yang membuat kendaraan terus melaju. Saat kita membiarkan uang hanya diam di tabungan biasa, inflasi perlahan menggerogoti nilainya. Dengan membangun pendapatan pasif, kita mengubah uang menjadi pekerja yang aktif mencari cuan setiap hari. Bagian 3. Mesin kekayaan utama. Ada beberapa mesin kekayaan utama yang bisa kamu manfaatkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, saham dan reksadana. Membeli saham berarti ikut memiliki perusahaan. Keuntungannya bisa sangat besar jika perusahaan berkembang. Reksadana memberikan cara investasi saham dengan risiko lebih tersebar. Cocok untuk yang siap dengan naik turun pasar karena imbal hasilnya cenderung tinggi. Kedua, properti. Membeli rumah, apartemen, atau ruko. Meski butuh modal besar, properti relatif stabil dan bisa disewakan sebagai sumber penghasilan pasif. Selain pendapatan sewa, harga properti juga cenderung naik dari waktu ke waktu. Ini adalah aset yang bisa menghasilkan dua cara, dari sewa dan dari apresiasi harga. Ketiga, bisnis atau usaha.
Membangun usaha sendiri, misalnya toko online atau kafe. Disinilah kamu benar-benar menciptakan mesin, karena usahamu dapat terus berjalan menghasilkan profit. Risiko bisnis paling tinggi, tapi potensi untungnya juga besar. Setiap keuntungan yang didapat, jika diinvestasikan kembali, akan memperbesar skala mesin itu. Keempat, aset digital. Cryptocurrency, NFT, atau aset kripto lainnya. Ini adalah jenis aset yang relatif baru dan volatil. Potensinya tinggi, tapi resikonya besar. Pergerakannya cepat sekali. Kalau kamu berani, pelajari betul, karena selain potensi cuan, jenis ini juga sering dijadikan lahan penipuan. Intinya, jangan taruh semua telur di keranjang yang sama. Diversifikasi portofolio sangat penting. Menyebar investasi ke berbagai jenis aset membuat kerugian di satu bidang bisa ditutupi oleh keuntungan bidang lain. Misalnya, jika pasar saham sedang turun, investasi di properti atau reksadana pasar uang mungkin masih memberi imbal hasil positif. Dengan begitu, mesin-mesin kekayaan yang berbeda dapat bekerja sama menjaga stabilitas dan pertumbuhan kekayaan kamu. Bagian 4. Mulai dari langkah kecil. Banyak orang menunda memulai karena merasa modal terlalu kecil. Tapi yang perlu kamu tahu, waktu lebih penting daripada jumlah awal. Misalnya, menabung atau investasi 500.000 per bulan bisa sangat berdampak dalam jangka panjang. Kunci utamanya adalah rutin dan konsisten. Yang paling powerful adalah konsep bunga majemuk atau compound interest. Ini efek di mana keuntungan dari investasi ikut diinvestasikan lagi, sehingga uangmu tumbuh makin cepat seiring waktu. Contoh sederhananya, jika kamu menyimpan uang di reksadana dengan imbal 10% per tahun, keuntunganmu tidak hanya 10% dari modal semula, tapi 10% dari modal awal plus semua keuntungan yang sudah terakumulasi seiring berjalannya waktu. Perbedaan ini makin terasa besar. Seseorang yang mulai dengan 500.000 di usia 20 tahun bisa mengalahkan hasil orang yang mulai dengan 5 juta rupiah di usia 30 tahun berkat efek compounding. Jadi, jangan tunggu kaya dulu baru investasi, tapi investasilah supaya bisa kaya di masa depan. Strategi praktis yang bisa kamu lakukan. Pertama, lakukan investasi rutin. Sisihkan sebagian penghasilan secara ratur, misalnya 500.000 setiap bulan. Semakin dini kamu mulai, semakin lama uangmu bekerja. Kedua, manfaatkan bunga majemuk. Pastikan menaruh uang di instrumen yang memberi imbal kompetitif, seperti saham atau reksadana, sehingga bunga yang kamu dapat diinvestasikan kembali dan melipat gandakan hasil. Ketiga, adopsi kesabaran jangka panjang. Anggap investasi seperti maraton, bukan lomba cepat. Fluktuasi pasar itu normal. Tapi yang menang adalah yang tahan banting dan tidak panik saat pasar turun. Keempat, sesuaikan dengan profil resiko kamu. Kenali dirimu, apakah kamu orang yang berani mengambil resiko, agresif, atau lebih nyaman yang aman, konservatif. Sesuaikan pilihan investasi dengan toleransi resikomu, supaya nyaman menjalankan rencana. Dengan cara-cara ini, meski dengan modal kecil sekalipun, seiring waktu dan reinvestasi, mesin kekayaan yang sudah kamu bangun bisa bertumbuh signifikan. Kuncinya adalah memulai sekarang, lalu biarkan waktu dan reinvestasi yang bekerja. Bagian 5. Risiko dan hal yang perlu diwaspadai. Investasi memang menjanjikan, tapi juga penuh risiko yang perlu diwaspadai. Kita harus cerdas dalam memilih. Pertama, waspada investasi bodong. Ujika mencatat kerugian warga akibat penipuan finansial digital mencapai 4,6 triliun rupiah hingga Agustus 2025. Angka ini sangat besar. Jadi selalu cek izin resmi sebelum menaruh uang. Dan ingat, janji hasil instan biasanya jebakan. Hindari tawaran yang terdengar terlalu bagus dan mendesak. Investasi legal tidak pernah menjanjikan keuntungan selangit dalam waktu singkat. Kalau terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang tidak nyata. Kedua, hindari FOMO dan YOLO.
FOMO membuat kita terhipnotis tren investasi tanpa penelitian mendalam. Banyak Gen Z terjebak layanan pay letter atau pinjaman online ilegal karena terpengaruh gaya hidup YOLO, you only live once. Ingat, menabung dan berinvestasi adalah proses panjang. Hindari keputusan terburu-buru karena takut ketinggalan. Emosi adalah musuh terbesar investor. Ketiga, bangun mindset jangka panjang. Pikirkan tujuan keuangan masa depanmu, misalnya dana pensiun atau beli rumah. Sikap sabar dan disiplin akan membawa hasil. Berinvestasilah dengan kepala dingin, jangan biarkan emosi atau tekanan sosial mengendalikan keputusan finansialmu. Penting juga untuk terus memperkaya literasi keuangan. Dengan pengetahuan yang baik, kita bisa memilih investasi yang tepat dan menolak tawaran mencurigakan. Kerugian paling besar sering terjadi jika kita tidak paham apa yang kita lakukan. Keempat, belajar dari kesalahan. Mindset yang sehat dalam investasi berarti memahami bahwa rugi sesekali bukan akhir dunia. Justru kegagalan kecil di awal bisa jadi guru berharga untuk keputusan lebih baik ke depan. Investor sukses bukanlah mereka yang tidak pernah rugi, melainkan yang mampu belajar dari kerugian dan tetap konsisten di jalur jangka panjang. Singkatnya, investasi adalah cara cerdas untuk membuat uangmu bekerja sendiri dan membentuk kekayaan berkelanjutan. Bukan hanya menabung biasa, tapi menciptakan mesin yang terus menghasilkan. Mulai dari langkah sederhana, misalnya menabung atau beli reksadana dengan dana kecil, lalu konsistenlah. Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama uangmu dibiarkan tumbuh, semakin besar hasilnya. Jangan minder jika hanya bisa mulai kecil, karena perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dari 1 langkah pertama. Investasi adalah maraton panjang yang mengantar kita menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Siapa tahu satu hari nanti kamu tersenyum melihat bagaimana mesin itu mengantarkanmu pada kebebasan finansial yang sesungguhnya. Apakah kamu sudah siap membangun mesin kekayaanmu sendiri? Mulai hari ini, sekecil apapun usahanya, setiap orang punya titik awal berbeda, tapi yang membedakan hasil akhirnya adalah konsistensi. Siapa tahu satu hari nanti kamu tersenyum melihat bagaimana mesin itu mengantarkanmu pada kebebasan finansial yang sesungguhnya. Kalau kamu suka konten seperti ini dan pengen terus mendapatkan wawasan finansial yang bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Asupan Otak. Tulis juga di kolom komentar berapa target investasimu dalam 5 tahun ke depan. Gue penasaran mendengar rencana finansial kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai akhir. Support kalian berarti banget buat channel Asupan Otak. Semoga video ini jadi inspirasi buat kalian memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan ingat, mulai investasi sekarang biar kaya di masa depan.